Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba berbagi tentang cara memberikan penomoran pada makalah atau jenis karya ilmiah. Biasanya kita untuk secara manual membuat makalah ini dengan cara dipisah-pisah file. Contohnya untuk cover, ini biasanya kita buat terpisah filenya karena di cover tidak ada halaman. Kemudian di daftar isi kita pisah filenya karena di dalam penulisan penomorannya ini menggunakan angka I ataupun Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, dan seterusnya. Kemudian untuk bagian bab kita pisah karena di dalam bab ini penomoran halamannya juga menggunakan angka ya, menggunakan angka seperti ini 1. Lalu di bagian nomor 2-nya berada di sini. Sehingga kita harus memisah filenya menjadi terpisah. Begitu juga dengan bab 3 dan bab 4. Namun pada video kali ini saya akan mencoba mengatur, memberikan penomoran secara otomatis. Jadinya seperti ini ya, coba kita lihat. Kita lihat di dalam halaman cover, di halaman cover sebelah kiri. Maka kita lihat di sini bagian bawah tidak ada nomor ya, tidak ada nomor. Kemudian di halaman daftar isi ataupun kata pengantar, diawali dengan kata pengantar, ada I1 Romawi, I1. Kemudian di halaman pengesahannya juga ada I2. Kemudian daftar isi I3. Kemudian beralih pada halaman bab 1, kita harus meletakkan halaman di bagian bawah dengan angka 1. Kemudian halaman 2-nya berada di bagian atas, angka 2. Kemudian apabila berganti bab menjadi bab 3, kembali halaman akan berada di bagian bawah. Begitu pula halaman selanjutnya akan berada di atas. Nah, ini terus berganti sampai akhir bab. Kemudian ketika masuk pada bab baru lagi, bab 3, maka dia akan ada di bawah lagi ya. Kemudian di halaman daftar pustaka, ini halaman juga berada di bawah. Nah ini. Bagaimana cara mengaturnya? Ikuti video ini sampai selesai. Sekarang saya berada di makalah yang belum diberikan penomoran. Kita lihat di sini masih kosong ya, semua masih kosong. Cover memang kosong, tapi di bagian lain juga kosong. Nah, semua juga belum ada halaman. Bagaimana cara menentukan halaman-halaman itu? Perlu rekan-rekan pahami bahwa perbedaan pada setiap bagian pada makalah ini adalah karena memang kita membedakannya menjadi beberapa bagian. Penomoran halaman bisa dilakukan dengan cara diletakkan di atas atau kita sebut dengan header. Bisa juga kita letakkan di bawah atau biasa disebut dengan footer di dalam pengelolaan ataupun pengolahan di Microsoft Word. Sehingga kalau kita double klik di bagian atas ini, di bagian header, maka otomatis akan terbuka ruang untuk penulisan headernya di atas. Dan ketika ini kita double klik, kita akan lihat bahwa bagian makalah cover dan halaman daftar pengantar ini sama-sama masih header ya, masih header. Sedangkan kita harus membedakan antara halaman cover dengan halaman kata pengantar, halaman bab, dan halaman pergantian bab lainnya. Oleh karena itu kita akan membedakan dulu atau memilah bagian-bagian ini menjadi beberapa bagian. Caranya adalah, saya close dulu. Letakkan saja kursor di depan kata pengantar. Kata pengantar ini akan kita jadikan bagian kedua dari makalah ini, sedangkan cover tetap merupakan bagian pertama. Kita pergi ke menu Pack Layout, kemudian kita pilih Break, lalu kita pilih Next Page. Dengan demikian, otomatis posisi halaman kata pengantar ini akan menjadi bagian 2 dari makalah ini. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita double klik lagi di bagian header. Kita akan terlihat di sini, ini header section 1, sedangkan di kata pengantar section 2. Dan mulai dari halaman kata pengantar,
sampai akhir bab ini akan menjadi section 2 semua, baik itu header maupun footernya, semua akan menjadi section 2. Sedangkan kita juga harus memilah beberapa bagian lain, contohnya di bagian bab 1 dengan header section 3. Oke, sebelum mempindah ke bagian bab, kita perlu mengatur dulu same as previousnya. Di halaman kata pengantar, kita tidak perlu mengatur same as previous, artinya ini harus dinonaktifkan. Ini menunjukkan bahwa pengaturan halaman yang ada di kata pengantar akan dianggap sama dengan pengaturan nomor yang ada di halaman sebelumnya. Sedangkan di halaman penomoran sebelumnya adalah tidak ada halaman. Oleh karena itu, kita akan menghilangkan pengaturan same as previousnya dengan menonaktifkan link to previous. Hilang ya. Kemudian go to footer, kita akan hilangkan juga same as previousnya. Artinya apa yang akan diatur pada halaman mulai dari kata pengantar tidak terpengaruh oleh halaman sebelumnya, yaitu halaman cover. Kita close. Kita akan pergi ke bagian bab 1. Saat saya mengklik bab 1 di bagian headernya, kita akan dapati bahwa di bagian header di bab 1 ini juga masih section 2. Padahal nanti penomoran yang ada di bab 1 ini akan berbeda dengan penomoran yang ada di bagian kata pengantar, di mana di bagian kata pengantar dan daftar isi menggunakan Romawi 1, 2, dan 3. Sedangkan di bagian bab 1 menggunakan angka, yang mana posisinya berada di bawah untuk halaman bab dan berada di pojok kanan atas untuk lanjutannya. Oleh karena itu, saya harus memilah bagian bab 1 ini menjadi section 3. Close dulu. Saya akan letakkan kursor di bagian atas atau pangkal dari tulisan bab. Seperti tadi, saya pergi ke page layout, pilih break, lalu next page. Maka otomatis bagian daripada bab 1 ini merupakan bagian 3. Kita double klik saja di sini. Nah, kita akan lihat di sini section 3. Sedangkan yang di bagian daftar isi yang di atas section 2. Nah, sekarang kita juga perlu menghilangkan same as previousnya. Artinya, pengaturan halaman di bab 1 juga berbeda dengan pengaturan halaman pada kata pengantar dan daftar isi sebelumnya. Kita nonaktifkan dengan mengklik nonaktif link to previous. Begitu juga di headernya dan footernya. Kita hilangkan. Nah, karena kita ingin mengatur di halaman 1 ini halamannya berada di bawah, di sini nanti, sedangkan halaman lanjutannya pada bab ini akan berada di pojok kanan atas, maka kita perlu mengchecklist different first page. Artinya bahwa pengaturan different first page ini akan mengkondisikan bahwa halaman khusus pangkal bab ini berbeda dengan lanjutan dari bab lainnya. Oke, ini kita nonaktifkan kembali. Ya. Sudah ya. Oke, ini sudah. Kemudian kita pergi ke bab 2. Bab 2. Bab 2 tentunya kita akan tentukan terlebih dahulu bahwa di bab 2 ini adalah section 4. Kita pergi ke sini. Karena ini masih section 3 ya, kita double klik coba lihat. Section 3 karena masih mengikuti bab 1. Kita tambahkan section di sini atau bagian di sini, back layout, break, kemudian next page. Berarti di sini sudah section 4. Seperti biasa, kita akan memastikan bahwa halaman 2 ini, halaman bab 2 ini berada di bawah. Ini otomatis different first page ini sudah aktif langsung karena memang mengikuti yang tadi. Dan same as previousnya kita aktifkan saja. Mengapa demikian? Karena pengaturan bab 2 ini akan sama dengan pengaturan pada bab 1. Oke, kemudian kita close, kita pergi ke bagian bab 3. Nah, di bagian bab 3 juga kita akan buat pemilahan bab, yaitu dengan cara yang sama, page, break, kemudian next page. Nah, kita akan lihat di sini akan menjadi section 5. Lalu same as previousnya kita biarkan saja aktif. Artinya penomoran yang ada di dalam bab 3 adalah sama dengan pengaturan pada bab sebelumnya.
Kemudian karena ini memang hanya berupa satu halaman, nah ini kita biarkan saja. Kalau misalnya nanti dia akan berlanjut ke halaman berikutnya, maka otomatis halamannya akan menyesuaikan. Kemudian di bagian terakhir, yakni daftar pustaka, kita harus pisah lagi, buat page, kemudian break next page. Ini adalah bagian daripada terakhir, yaitu bagian 6, di mana kita akan nonaktifkan link to previousnya. Artinya kita tidak mengacu pada penomoran bab sebelumnya. Kita go to footer juga kita nonaktifkan. Dan ini kita inginkan nanti dia berada di bawah. Lalu setelah ini kita atur pengaturan section-sectionnya, maka mulai kita memberikan nomor. Di bagian halaman bab cover, di halaman cover tentu tidak kita berikan nomor ya. Kosong ya, biarkan saja kosong. Tetapi di bagian kata pengantar, di bagian footernya kita akan pilih di sini page button, pilih yang page plain number 2. Kita akan berikan di sini pengaturan penomoran dengan cara format yang Romawi. Kemudian kita pilih start at-nya adalah 1. Oke. Dia akan menjadi 1 Romawi. Ini kita besarkan sedikit. 1 Romawi ya. Kemudian kita lihat ke bawah. Pastikan di halaman pengesahan 2 Romawi dan di halaman daftar isi 3 Romawi. Kemudian di bagian bab 1 tentunya di sini ini kita nonaktifkan. Ini ada SAM ini kita nonaktifkan karena dia tidak sama dengan yang sebelumnya. Nah, di sini kita inginkan adalah halamannya berada di bawah juga, button yang plain 2, tapi start at-nya adalah di posisi 1 di sini. Lalu dia akan berada di bawah tersendiri karena kita sudah menceklis different first page. Halaman ini berbeda. Kemudian di bagian halaman 2-nya di sini kita akan berikan angka 2 di header ya, posisi header. Top posisi kanan. 2-nya di sini. Nah, sekarang kita pergi ke halaman bab 3. Bab 3 otomatis nanti kita lihat posisinya ada di bawah ya. 3 di bawah, karena dia pengaturnya sama dengan bab 1, yaitu berada di bawah dengan posisi different first page. Kemudian halaman yang berada di posisi atas 4. Kemudian kita lihat 5 juga harusnya berada di posisi atas, 6 juga, sampai bertemu dengan bab yang baru. Bab baru berarti halaman bab 3 ya. Kita lihat posisinya apakah sudah pas. Bab 3 ya, harusnya berada di bagian bawah 11. Nah, di sini yang masih kosong, karena memang kita anggap ini adalah halaman berbeda sendiri, maka kita perlu menambah di sini posisinya page bottom tengah halaman 12. Kemudian kita close. Maka kalau kita besarkan, saya besarkan ya, saya akan scroll ke bawah. Ini kosong. Kemudian daftar pengantar ada 1 Romawi. Kemudian kita lihat di bagian pengesahan 2 Romawi. Kemudian kita lihat di daftar isi harusnya 3 Romawi. Bab 1 harusnya berada di bawah, dimulai dari 1. Kemudian halaman 2-nya berada di sini. Selanjutnya bawah kosong ya. Halaman 3-nya berada di ini halaman pergantian bab ya. Ini juga berada di bawah. Halaman 3. Kemudian halaman 4-nya berada di pojok kanan atas. Kemudian kita lihat ke bawah. 5 juga masih bagian dari bab 2, tetap berada di atas. Sampai ketemu dengan bab baru, yakni bab 3. Kita lihat harusnya berada di bawah. 3 ya, 11 ya.
Kemudian kita lihat lagi pada posisi terakhir, yaitu daftar pustaka. Ada nomor di bagian bawah yang berjumlah 12. Nah rekan-rekan, ini cara pengaturan penomoran otomatis yang disediakan oleh Microsoft Word dalam menentukan penomoran halaman bagi makalah maupun karya ilmiah rekan-rekan sekalian. Semoga ini membantu. Terima kasih. Bagikan video ini jika kalian anggap bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.